Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 11 Juli 2022. Mari kita mulai pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Benedictus lahir di Nursia, Italia Tengah pada tahun 489. Ia adalah pendiri Ordo Benediktin dan dikenal sebagai Bapa Monastik Gereja. Benedictus Abbas meninggalkan hidup duniawi untuk menjadi seorang petapa. Selama 3 tahun Benedictus bertapa di dalam gua di atas Gunung Subiaco, 50 mil dari kota Roma. Suatu hari, ia diminta untuk menjadi superior di salah satu biara dekat gua pertapaannya. Dan Benedictus menerima permohonan itu dengan senang hati. Ia berupaya untuk memperbaharui cara hidup para biarawan yang tidak disiplin dan hidup dalam keduniawian. Banyak anggota biara yang membenci dan tidak suka dengan Benedictus atas pembaharuan yang dibawanya. Suatu kali, Benedictus pernah diracuni minumannya. Namun ajaib, ketika Benedictus menyentuh cawan yang berisi racun, cawan itu prang, pecah dan racun tumpah berantakan. Benedictus adalah kakak dari Santa Scholastica yang juga membaktikan hidupnya bagi Tuhan. Benedictus mendirikan sebuah biara yang hingga kini masih terpelihara di Monte Cassino. Ia wafat pada tahun 547 dan dimakamkan di biara Monte Cassino. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 34. Dilanjutkan ke bab 11 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya dan putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari saya diundang misa perkawinan konselebrasi di luar kota. Seorang imam bertanya kepada saya, Romo ada hubungan saudara dengan pengantin?" Saya katakan, "Ada Romo, saudara seiman dan sekristus." Lalu kami sama-sama terkekeh karena yang melangsungkan perkawinan ini adalah anak dari seorang aktivis gereja. Maka tidak tanggung-tanggung, pasturnya ada 8
dan 1 import dari Jakarta. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kerap disalah mengerti. Banyak yang menuding bahwa Yesus datang untuk membawa kekacauan dan kekerasan. Sebagaimana firman yang mengatakan, jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lantas bagaimana dengan gelar Yesus yang disebut sebagai Raja Damai? Bukankah ini suatu yang kontradiktif? Tentu kita tidak bisa memahami firman Tuhan hanya secara letterleks atau secara hurufiah saja. Maksud sabda Tuhan bahwa kedatangannya bukan untuk membawa damai melainkan pedang merupakan analogi atau perumpamaan bahwa sebagai pengikut Kristus akan dihadapkan dengan pedang kehidupan, yakni beragam penolakan, pertentangan, dan pertikaian. Seperti pedang yang mengoyak, membawa perpecahan karena iman akan Kristus. Konteksnya begini, kala itu dalam suatu keluarga, ada salah satu anggota keluarga yang beriman pada Yesus. Namun anggota keluarga lainnya menolak, membenci para pengikut Yesus. Inilah makna bahwa kedatangannya bisa menjadi pedang dalam keluarga. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Sebab dituntut untuk setia dan siap menghadapi pedang-pedang kehidupan. Namun jangan cemas, sebab buah dari kesetiaan mengikuti Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semoga nyanyian ini menjadi kekuatan untuk kita tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetaplah setia sebagai pengikut Kristus. Sekali Katolik, tetap untuk selamanya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.